Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa bihi waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh curahan anugerah, atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Nikmat sehat, nikmat sempat. Sehat setia nggih Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita senantiasa bisa kita optimalkan dalam rangka menambah amal soleh kita, memperbanyak kebaikan-kebaikan dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, shalawatullah wassalamuhu, semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah hasanah qiyadatul ummah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat sahabiyah, para tabi'in, tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Bapak Ibu, alhamdulillah niki kalau wau ceritane apa niku kedapuk sampur ingkang mestinipun jadwal dinten menika wonten ingkang kedahipun jumeneng wonten mriki. Ananging ibaratnya bukan tak ada rotan akar pun jadi, tetapi meskipun banyak rotan tetap menggunakan akar. Niki jadi para sesepuh pini sepuh niku kathah ingkang kedahipun saged paring pangandikan, tetapi saya yang diberikan amanah oleh panitia untuk menyampaikan pada pagi hari ini. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken badhe saged manfaati. Pramila ingkang mbok pilih kula sampun atos matur babagan mriku, tunggal guru aja ganggu, tunggal kanca aja nggodha. Ayat ingkang kula aturaken, ayat yang tadi kita sampaikan, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan dalam silih bergantinya siang dan malam, la ayatin liulil albab, benar-benar ada tanda menika, ayat menika tanda itu sinyal dari Allah itu hanya bisa difahami oleh ulul albab, orang yang mengetahui, orang yang memiliki kecerdasan. Karena kalau orang tidak cerdas memahami tanda itu juga agak susah, karena sesuatu yang ada di hadapan kita menapa ingkang Bapak Ibu pirsani wonten ngajeng wonten wingking sak terusipun, itu hendaknya harusnya bisa menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Kita tidak menunggu datangnya mukjizat
untuk sekedar mengetahui bahwa Allah itu punya kuasa. Awake dhewe iki sak moto paningal, apapun yang kita lihat di hadapan kita sesungguhnya itu bisa menjadi pertunjukan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak harus menunggu mukjizat. Sekali lagi bahwa ayat Allah, sinyal dari Allah itu sekali lagi hanya bisa difahami oleh orang yang memiliki kecerdasan. Paling tidak ia memiliki ilmu. Nah, maka ini saya selalu menyampaikan kepada para ustadz, ustadzah khususnya yang memiliki lembaga-lembaga tahfidzul Quran. Silakan anak-anak kita diperbanyak hafalan Quran, hafalan dan seterusnya. Tetapi tidak cukup sekedar itu. Bagaimana bisa menjadikan anak itu bisa memiliki kefahaman tentang apa yang ia hafalkan? Karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Niku terjemahipun ngaten. Tetapi dalam hampir semua tafsir mengatakan illa liya'budun ay illa liya'rifuni, untuk mengetahui aku. Maka tujuan kehidupan manusia, tujuan Allah menciptakan manusia dan jin adalah agar kita bisa memakrifati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadi penting. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Itu kalau kepada para ustadz ustadzah, tentunya anak tidak sekedar digembleng sekedar hafal Al-Quran, tetapi bagaimana apa yang ia hafalkan menjadi sebuah pemahaman untuk nanti diaplikasikan. Karena itu kalau Kiai Ahmad Dahlan memang ngaji tidak banyak-banyak, tapi bagaimana ilmu itu bisa amaliyah. Dan amal adalah amal yang harus ilmiah. Ilmiah dalam artian berdasar ilmu. Kepada santri saya selalu mengatakan, "Le, kowe nyantri neng kene iki ora sekedar dadi wong sing sregep ngibadah. Senajan sregep ngibadah kuwi ngono ya apik. Sebab lampun to sliramu ku ngibadah terus lehmu sujud nganti melocot bathukmu. Tetapi itu tidak lebih utama dibandingkan dengan seorang santri yang alim, yang dengan kealimannya ia menyampaikan ilmunya itu kepada masyarakat sehingga menjadikan orang menjadi faham tentang ma'rifatullah. Karena sesungguhnya bahwa apapun profesi yang ditekuni oleh anak-anak kita silakan, mau jadi dokter, mau jadi perawat, mau jadi apapun, tetapi bagaimana profesi yang ditekuni itu tetap ada koneksinya dengan ilmu ma'rifatullah. Karena seringkali ibu-ibu guru mengajarkan matematika, mengajarkan biologi, mengajarkan fisika, ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu biologi itu seolah-olah lepas dari ma'rifatullah. Apalagi kalau yang sudah kita pelajari ilmu-ilmu teori-teori orang barat misalnya, bahwa kita sudah sejak awal ngaji bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ya, Allah menciptakan manusia dari satu, yakni Adam dikembangkan Hawa, dan kemudian banyak manusia-manusia yang dilahirkan dari beliau berdua. Tahu-tahu nanti dapat teori bahwa Mbah Buyute dhewe iki kethek lho. Dan begitu terus ditelan mentah-mentah, oh iya nek ngono bener awake dhewe mulane mlakune dhewe iki padha karo Mbah Buyute dhewe. Iki jane sing duwe ilmu karo sing ora duwe ilmu kan padha dene. Maka sesungguhnya bahwa ilmu yang kita miliki hendaknya bisa menyadarkan kita sampai tingkat ma'rifatullah. Itu penting. Nah, sekali lagi itu pentingnya. Nah, karena itulah maka saya harus mengkonekkan dengan bagaimana ini kan masih momentum hari tasyrik. Bagaimana seorang Ibrahim alaihissalatu wassalam juga berupaya untuk membukakan logika kepada umatnya tentang bagaimana hendaknya bermakrifah itu. Pun kira-kira ngoten Nabi Ibrahim ki nek pomo ngibadah kira-kira nggih nyengkut napa mboten kalih Gusti Allah. Kira-kira Nabi Ibrahim itu pomo ada, tentunya ada syariat salat. Salatnya Nabi Ibrahim
Apakah juga digambarkan seperti sholatnya Nabi Muhammad yang kemudian sampai bengkak kakinya? Tentunya demikian. Tetapi dalam berbagai macam sirah nabawiyah, sirah Nabi Ibrahim, yang lebih dikedepankan dari seorang Ibrahim adalah bagaimana Ibrahim membuka nalar berpikir manusia tentang siapa Tuhannya itu. Sebab ini penting, mereka aturakan tentang mungkin kemauan. Artinya bahwa Allah telah memberikan kepada kita nalar logika yang dengannya kita bisa bermakrifatullah salah satunya. Nah, karena itulah maka saya ulangi lagi bahwa kalau kita hanya sekedar memahami kemahakuasaan Allah sekedar dengan hadirnya mukjizat, maka sesungguhnya ketika mukjizat itu tidak ada, seolah-olah Allah itu tidak punya kuasa. Kan kalau dalam definisinya mukjizat itu kata mukjizat itu amrun khariqun lil 'adah yadhharullahu ala yadi mudda'an nubuwah tasdiqan lahu fi da'wahu makrunan bi tahaddi ma'adamil mu'aradah. Intinya mukjizat itu adalah perkara atau hal yang menyimpang dari kelaziman yang Allah tampakkan di tangan sang nabi untuk melemahkan orang yang didakwai sebagai bentuk pembenaran atas risalah kenabian dan supaya tidak ada yang mampu menyangkal tentang nubuah seorang nabi tadi. Ini mukjizat. Karena itulah maka di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tongkatnya Nabi Musa adalah mukjizat, atau mukjizatnya Nabi Musa adalah berupa tongkat sakti, saya kan itu. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Ketika datang para ahli nujum, datang para tukang-tukang sihir, ya, tukang sihir kemudian melemparkan tongkatnya menjadi ular-ular kecil, kemudian Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya menjadi ular yang besar, ular kecil dimakan semua oleh ular-ular yang besar itu. Wah, kemudian takjub bahwa betapa inilah mukjizat kemahakuasaan Allah melalui tangan Nabi Musa, tongkat sakti. Umat-umat sebelumnya juga begitu. Nabi Nuh juga begitu. Nabi Saleh apalagi, Nabi Saleh hidup di kalangan umat di mana umatnya itu pandai artistik, dia bisa memahat batu, bongkahan batu besar menjadi patung ular, menjadi patung gajah, menjadi patung macam-macam gitu. Tetapi Nabi Saleh tidak sekedar membuat batu menjadi patung, tapi dari batu itu keluarlah onta, yang onta itu hidup, sampai dia mengatakan hadhihi naqatullah, ini iki ngono untane Gusti Allah. Wis tokno ya jarno jombok kapak-kapane, maka berilah makan sehari untuk untanya Allah, sehari untuk kamu sekalian. Orang untuk bisa tertampakkan dengan kemukjizatan Allah membutuhkan datangnya sesuatu yang menyimpang dari kelaziman. Nah, karena itulah kenapa Rasulullah SAW atau dalam berbagai macam sirah nabawiyah, dalam berbagai macam kitab-kitab kutubut turas, kalau orang bertanya mukjizatnya Kanjeng Nabi ki apa? Maka kita akan selalu mengatakan mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Walaupun Nabi juga punya hal keleluasaan yang lain. Nabi ketika 30 orang berkumpul pada keluwen kabeh, hanya satu orang membawa satu mangkok air. Ini mangkoknya gonrene, lalu diminum oleh seluruh sahabat. Jadilah semua sahabat kenyang dari air minum yang dibawa oleh Nabi. Apakah kemudian dari jari jemarinya keluar seperti keran PDAM itu? Wallahu a'lam. Tapi itu kan difahami sebagai sebuah mukjizat. Mukjizat yang terbesar sampai kemudian bulan terbelah, insyaqatil qamar, ya, terpecahlah bulan itu. Tetapi walaupun demikian, jenenge wong kafir laknatullah, dia selalu mengatakan hadza sihrun yu'thar. Iki Muhammad iki sihir sing luar biasa, cekerekek tenan iki. Muhammad itu tukang sihir tenan. Wes dituti nek iki ngono eneng mukjizat kemahakuasaan Allah, tetapi ketika logika mereka, nalar mereka tidak dibuka, sekali lagi orang kafir tetap selamanya akan kafir. Sawaun alaihim
a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Padha dene wong kafir ki diomongi apa ora, dituturi malah ngandani, disuuk malah njapani, diomongi sak kecap jawabi 10 kebet. Niku tiyang kafir. Karena memang tabiat orang kafir dari kafaro artinya menutup. Ia menutup dari kebenaran. Nah, saya ulangi sekali lagi. Jadi bahwa Nabi Muhammad seolah tidak membutuhkan mukjizat-mukjizat seperti yang dialami oleh para nabi-nabi sebelumnya. Karena kalau yang pertama, kalau kita hanya takjub akan kemahakuasaan Allah setelah melihat tongkat sakti, setelah melihat batu dipecah nanti keluar air, 12 mata air, lalu Nabi Musa bisa menyiblak lautan, Nabi Nuh bisa selamat, dan itu semua dianggap sebagai mukjizat, dan itu baru menunjukkan kemahakuasaan Allah. Lalu mangsanya apa yang kita lihat itu bukan kuasa Allah. Air yang gemericik, rumah sana itu iso gawe banyu, air yang mengalir dari atas ke bawah, kemudian panas, kemudian dengan panas itu bisa membunuh kuman-kuman, dan seterusnya, pertunjukan-pertunjukan kemahakuasaan Allah yang bisa kita lihat setiap hari. Kita bisa melihat bapak-bapak, ibu-ibu sing bapak ganteng-ganteng, ibu-ibu ayu-ayu, yueneng sing elek nang di maskeri rapat ketok. Tetapi kita kan harus juga memahami ibu-ibu yang cantik juga jangan sombong, karena panjenengan disebut cantik dengan hadirnya yang jelek itu. Mungkin nak kuntur mulai berterima kasih maturun mbak nggih, jenengan kan elek, goro-goro elek jenengan kula diarani ayu. Harus berterima kasih. Pomok kabeh niku ayu kabeh, ora eneng sing diarani ayu. Jadi semua yang kita lihat menjadi fenomena pertunjukan kemahakuasaan Allah. Nah, karena itulah maka Al-Quran sekali lagi bahwa mengajarkan kepada kita tentang bagaimana memahami wahyu dengan tataran logika nalar yang itu bisa menjadikan kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar kita memahami kuasa Allah hanya dengan mukjizat yang berupa sesuatu yang sakti-sakti tadi, maka yang mengimani, yang percaya itu kan hanya sebagian orang. Nabi Musa punya tongkat sakti, ya, tongkat dilempar menjadi ular besar. Yang melihat fenomena dimakannya ular kecil ahli nujum oleh ular besarnya Nabi Musa kan hanya punggawa negerinya Fir'aun dan beberapa orang yang ada di lokasi itu. Saya yakin seluruh jamaah ini tidak pernah melihat kecuali karena membaca di dalam Al-Quran. Artinya bahwa mukjizat itu sangat memungkinkan diyakini oleh sebagian dan diingkari oleh mayoritas yang lain, karena yang lain tidak melihat. Itu kalau mukjizat dalam bentuk fisik seperti itu. Belum lagi tadi kalau orang memahami kemukjizatan Allah, kemahakuasaan Allah hanya dalam hal-hal yang sifatnya bombastis begitu, itu kan bagi kita seolah kan mengarah pada hal-hal yang berbau klenik. Rumah saya nek ngulo mlaku niki biasa ya. Kita baru bisa menjadi heran ketika ada ular berkepala manusia. Oh, pokok cerita apa ular berkepala manusia. Kita baru merasa heran ketika ada kuda yang kemudian memiliki sayap dan terbang ke sana kemari. Oh, itu mukjizat betul. Nek ning jaran mlaku ning di jalan apa niki jalan ini? Jalan Sumatera, rumah sana biasa-biasa, itu bukan pertunjukan kemahakuasaan Allah. Rumah sana apa itu iso nggawe jaran. Jadi sekali lagi bahwa burhan itu menjadi penting. Karena itu sekali lagi bahwa yang bisa menangkap fenomena kemahakuasaan Allah itu hanyalah orang-orang yang memiliki kecerdasan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Wong kafir rupane orang ahli kitab Nasrani dan Yahudi dan orang musyrik. Nah, karena orang kafir ada dua dalam Quran disebutkan, ada ahli kitab dan kaum musyrik. Itu munfakina, mereka tidak bisa pecah kekafiran mereka.
Kekafiran mereka tidak bisa ambiar, ya, hatta ta'tiyahumul bayyinah, kecuali kalau datang al-bayyinah. Bayyinah itu kan bukti yang nyata, hujah bahirah, hujah yang nyata, alasan yang rasional, alasan yang tepat, yang dengannya kemudian bisa meletek pikirannya. Kalau orang sudah meletek pikirannya, maka dia baru menyadari, oh ya, Rasulullah itu ada. Nah, siapakah bayyinah itu? Dijelaskan ayat berikutnya, Rasulun minallahi yatlu suhuban mutahhar. Itulah utusan Allah, Rasulullah yang membawa suhufan mutahhar, suhuf yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sesungguhnya bahwa Al-Qur'an atau wahyu itu hendaknya bisa menjadi sarana mukjizat yang membukakan mata kita tentang kemahakuasaan Allah. Nah, mulai Bapak Ibu, nanti kalau di rumah melihat sesuatu, tentu fahamilah lebih dalam bahwa apapun yang kita lihat itu adalah bagian dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu rodok rame. Wow, bujuku nus ruwame cerewet. Fahamilah bahwa itu adalah fenomena kemahakuasaan Allah. Sebab guru-guru ibu rame ngawake dhewe leh nyambut gawe iki nyerempeng, Pak. Ibu nggih ngoten. Terus bapak itu piye ngasih ngono. Pokoknya apapun yang kita lihat itu, apapun yang kita lihat itu menjadi bagian dari pertunjukan kemahakuasaan Allah, supaya nanti kita nanti tidak mengidentifikasikan, oh, seorang ustadz, seorang kiai, seorang alim itu baru menjadi hebat kalau dia memiliki semacam mukjizat. Jadi nek kiai ini bisa munggah yang dhuwur loteng tanpa ondo, nek iso miber utawa salat yang dhuwur papah gedang, baru dikatakan, wah, itu hebat kiai itu. Tidak begitu. Kehebatan seseorang salah satunya bagaimana dia bisa menjelaskan hujah yang jelas tentang ayat-ayat Allah itu. Nah, karena itulah maka ketika dalam tema yang lain saya berbicara tentang konsep jihad, tentang jihad. Seringkali kata jihad itu kan disalahpahami oleh banyak orang. Maksudnya jihad selalu bermakna perang. Oke, bahwa jihad bermakna perang ketika ayat jihad dalam turun di fase madaniyah. Yang memang saat itu 2 tahun kedua setelah Nabi hijrah memang sudah diperkenankan, tetapi bahwa jihad dalam makna perang itu pun bersifat defensif, artinya bertahan atau menyerang balik, bukan memulai. Niku kuwalik apa mboten niku, defensif atau ofensif, pokoknya yang penting bertahan kemudian melakukan penyerangan balik, bukan memulai sebuah peperangan. Itulah jihad di ayat-ayat yang sifatnya madaniyah. Tetapi ayat atau lafaz jihad ternyata kan juga kita fahami, kita temukan di ayat-ayat makkiyah. Padahal di fase makkiyah umat Islam belum diperbolehkan untuk berperang. Wajahidhum jihadan kabira, berjihadlah dengan jihad yang luar biasa. Lu nek ngono apa makna jihad? Makna jihad itu adalah sampaikan hujah-hujah, nalar-nalar logis kepada penentang-penentang agama ini. Dan situlah kemudian peran Rasulullah dan para sahabat adalah menjelaskan sedetail mungkin tentang bahwa konsep ketuhanan dan sebagainya itu. Nah, disitulah kemudian Al-Quran ingin mengajarkan kepada kita Bapak Ibu sekalian tentang betapa menggunakan nalar logis kita untuk membantu kita memahami ma'rifatullah itu penting, agar kita jangan sekedar takjub akan kemahakuasaan Allah dengan ketika ditunjukkanlah fenomena-fenomena yang menyimpang dari kelaziman. Kalau ada kuda bersayap bisa terbang, baru itu hebat. Kalau ada ayam bisa berkata-kata, yang manuk iso azan, baru hebat. Sementara ketika ada burung pelenjak-pelenjir, oh biasa terakhir manuk pelenjak suaranya kayak ngono kuwi. Tapi kalau ada burung beo bisa mengatakan sedikit Indonesia tanah airku, oh hebat, ini hebat dituku larang regane. Kita seringkali sekali bahwa memahami kehebatan sang pencipta baru ketika sesuatu itu
menyimpang dari kelaziman. Padahal awake iki nek barang-barang sing lazim iki ya ora godak gawe ya ora iso gitu. Fahmilah gitu. Nah, karena itu salah satunya logika Quran. Quran ingin menjatuhkan logika tentang bahwa kuasa Allah hanya tampak melalui hal-hal besar. Salah satunya ketika di dalam Al-Baqarah dikatakan innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Gusti Allah kuwi ngono ora isin lho. Menehi contoh senajan contoh ki mung sadermo nyamuk. Allah tidak malu untuk memberikan permisalan kemahakuasaan Allah sekedar dengan nyamuk, karena nyamuk itu saja bisa luar biasa. Lo nyamuk sing gedene sakmono ki kayak lari sak kira gedene. Kayak nyamuk kan bisa berkembang biak. Ngono ki kayak panganane apa? Nyun sewu umpama gedene tlalene sakmono terus nyun sewu nggih dengan keloni bojone gedene sak pira ngono. Hal-hal yang sifatnya sederhana seringkali tidak kita pikirkan. Quran mengatakan hal-hal yang sangat sederhana. Tidak usahlah kita berpikir hal-hal yang luar biasa seperti kasus Nabi Musa, nabi-nabi sebelumnya. Lihatlah betapa nyamuk punya kuasa. Nyamuk memiliki kemukjizatan atau menampakkan kemukjizatan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dasar orang kafir, ayat berikutnya kan berbunyi fa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Ya wong kafir jarane iki jeneng karep Gusti Allah iki apa to iki? Ini contoh ya nyamuk, jingklong. Apa ndak ada contoh yang lebih spektakuler, yang lebih bombastis apa ndak ada kok jingklong. Rumah saya itu iso gawe jingklong kan begitu aja. Itu hal yang pertama. Jadi betapa sesuatu yang kita lihat ini hendaknya bisa menjadi pertunjukan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini sudah 6:30. Bagi kita sekalian bapak-bapak atau remaja-remaja, mungkin ada yang kuliah jurusan filsafat ya, yang bagi sebagian orang yang mungkin agak susah mencerna cara berpikir filsafat, tetapi sesungguhnya bahwa berpikir secara logis itu yang dikembangkan dalam ilmu filsafat. Tetapi di dalam Al-Quran kan cara menjelaskannya kan sangat sederhana sekali, sangat sederhana. Misalnya kalau sekedar untuk menjelaskan bahwa Isa itu bukan Tuhan, ini nek bosone Quran kan gampil. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Isa putranya Maryam kuwi ngono omong rasul utusane Gusti Allah kaya dene sebelumnya sudah pernah datang rasul-rasul sebagaimana sudah datang rasul-rasul sebelumnya. Sampai nanti ayat yang berikutnya kana yakulanit ta'am. Wong loro karo niku ya dahar kaya dene awake dhewe nedha. Coba kita bisa membayangkan bahwa ketika sekedar lafadz kana yakulanit ta'am, Isa dan ibunya itu makan loh. Itu kalau nalar kita lanjutkan, mosok Gusti Allah, mosok Tuhan kok yang kita akui kemahahebatannya kok makan. Orang makan itu kan supaya punya stamina. Wong nek orang dahar terus ngelokro. Lah mosok Gusti Allah kok ngelokro. Ketika kita berdoa, ya Tuhan, saya minta kekuatan kepadamu. Nah, tiba-tiba Gusti Allah urung sarapan. Betapa bahwa logika yang sederhana ketika lafadz kana yakulanit ta'am itu sesungguhnya sudah menjatuhkan derajat ketuhanan. Karena kalau Tuhan itu butuh makan, artinya untuk sekedar punya stamina, Gusti Allah butuh sarapan dhisik. Nah, begitu. Ya kok jangankan kok sampai Tuhan sarapan. Misalnya saya diajak oleh Pak Nasir atau diajak oleh Pak Gianto, begitu diajak monggo bagus monggo lo penak ning jenengan blejak teng pundi ngono. Saya tidak menyebut namanya engko iklan. Nah, itu biasanya sing bayari yo nang Pak Gianto ya Pak Nasir. Oh alhamdulillah memang gratis aku mang. Coba bayangkan saya berpikir dari segi saya sendiri. Aku dijak Pak Gianto, terus yang bayari aku.
Pun Pak Gianto, kok bukan itu mau menengai wae supaya bayaran barang malah neng toilet. Wah, ini piye ta iki? Akhirnya kan sing bayari kula. Pertanyaannya, apakah saya menjadi bangga dengan aku mau ditraktir Pak Gianto? Apakah begitu? Oh, mesti kan saya akan mau kedumel, ngocak-ngocak nang kono bae. Akhirnya aku kon bayari. Ana gitu toh? Nah, itu dalam logika keseharian saja. Jadi sekedar masa kita akan bangga dengan orang yang aku mang wis itu padahal kita membayari dia. Apakah kita akan menjadikan Tuhan pihak yang kemudian kita membutuhkan pihak itu makan, yang pihak itu membutuhkan makan. Wah, alhamdulillah Gusti Allah mang wis sarapan. Dadi lek pas ndonga ki mang akhire dikabul tenan. Gara-gara oleh sarapane wis akeh tenan. Masa kita akan bangga dengan Tuhan semacam itu? Jadi lafadz kana yaqulan ta'am itu bahwa beliau berdua itu makan, itu sudah menjatuhkan derajat ketuhanan. Belum lagi nyun sewu saestu ini karena ini ditafsir begitu, Bu. Lafadz kana yaqulan ta'am itu kalau di dalam ilmu balaghah itu menjadi sebuah kinayah yang maknanya adalah orang itu kalau makan nyun sewu nggih jenengan nek dahar, kalau ingin lebih dahar lembu toh. Terus ngutus wetenge terus bededek terus pawenjing lan jenengan pun teng toilet toh. Terus kemudian pikiran kita lanjutkan. Nek Gusti Allah ki dahar kan ya wetenge ya ngededek, akhirnya kan ya ulet-ulet terus ning WC barang. Mosok Gusti Allah kok ngangkring ning WC. Kan begitu. Jadi logika Al-Qur'an sesungguhnya sangat sederhana. Ketika dengan lafadz mal masyihu ibnu maryam illa rasul sampai ayat berikutnya kana yaqulan ta'am ngono duduk Gusti Allah niki rasul. Nek rasul ya biasa gitu. Rasul itu memang manusia. Kana yaqulan ta'am, keduanya makan loh, kan tak sederhana. Tapi bagi orang yang memiliki nalar logis maka dia nek ngono nek aku pas njaluk nyerempeng leh ku ndonga tiba sing tak jaluki urung sarapan. Ala ya ora iso nyembadani dongaku no. Hati bae pas aku ndonga nyerempeng bae Gusti Allah ning WC. Betapa nilai ketuhanan menjadi jatuh sekedar dengan lafadz kana yaqulan ta'am. Inilah yang kita maksud logika-logika sederhana wahyu semacam itu. Nanti di kasus yang lain juga begitu. Ini kalau hadir tetangga kita kaum Nasrani tentu hendaknya logika Quran ini juga dipakai. Tapi sekali lagi bahwa namanya orang tertutup yang oleh Al-Quran disebut dengan orang kafir itu memang walaupun ada bukti yang nyata maka tetaplah tertutup kekufuran mereka itu, keimanan mereka itu sebagaimana kaum Bani Israel itu punya jangan bersani dengan maos tafsir mulai dari ayat Baqarah sampai nanti di Al-A'raf itu berbicara tentang banyak tentang kisah-kisah Nabi Musa bersama kaum Bani Israel. Wah, Bani Israel dan luar biasa lah, dua blek dan bengal. Sudah berjalan terus kemudian luwe Musa ambak ngene iki jenenge njaluk panganan nang Gusti Allah ngono kok ora iso kowe. Langsung Gusti Allah dengan paring iki ben aja ngroweng dengan paring sarapan tiyang itu. Langsung turunlah manna wassalwa. Ada berupa burung-burung dan ada yang menyebutkan semacam madu. Wallahu a'lam bagaimanakah teknisnya kalau divisualisasikan, apakah burung itu ujuk-ujuk burung langsung datang disembelih oleh orang-orang itu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa makanan manna wassalwa itu adalah makanan kaum Bani Israel ketika berjalan di dalam sebuah perjalanan. Wis diwehi kaya ngono jenenge wong Bani Israel diwenehi ati ngrogoh rempelo. Wis diwehi manna wassalwa Musa. Ngene iki yo iwak-iwakan ngene kok waleh to ngene iki. Lah mbok ngono. Mbok ngene iki mbok wae ana apa no? Mimbaktiha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Mbok wae ana sayur-sayur apa kacang apa brambang bawang ngono lho. Oh iwak wis jen diwehi ati ngrogoh rempelo. Sampai kemudian artinya bahwa ketika sudah tertampakkan bukti nyata tentang kemahakuasaan Allah melalui mukjizatnya Nabi Musa, maka mereka tidak kunjung juga beriman. Sampai saking getem-getemi ketika Allah memerintahkan kaum Bani Israel untuk masuk ke dalam sebuah perkampungan, maka saat itu sampai malaikat kemudian
memerintahkan, Nabi Musa, iki nek telah bengal sing jenenge Bani Israil, pun niki gunung niki kula angkat kula selehe ning dhuwur sirahe Bani Israil, nek gelem mangkat ayo iki tak gondeli, nek ora gelem mangkat tak blek niki ning sirahe wong Bani Israil. Barulah kemudian mereka mau berangkat. Artinya bahwa betapa kekufuran itu walaupun sudah tampak bukti cetha welo-welo berupa kemukjizatan semacam itu, mereka juga akan tertutup. Nah, karena itu logika berikutnya ketika ada kelompok yang menganggap Tuhan itu banyak, ya. Yang kafir kan begitu. Orang kafir itu kan karena orang kafir kok ini orang non muslim non muslim. Karena menganggap problem manusia itu banyak, kebutuhan itu banyak sehingga membutuhkan hadirnya Tuhan yang banyak. Kan secara umum kan begitu. Karena kebutuhan kita itu banyak, maka Tuhannya tidak cukup satu, Tuhannya harus banyak. Maka ketika Rasulullah mengatakan kul huwallahu ahad, Allahus samad, Tuhan itu esa, tidak berbilang, maka mereka kan belum bisa menerima. Loh, mat piye to mat wong butuhe awake dhewe iki akeh kok Gusti Allah kok ngomong siji iki apa iso nyembadani karepe dhewe kabeh. Nah, maka kemudian dengan logika Al-Quran dalam surat Az-Zumar itu dikatakan daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasakkisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Coba kalau ada seorang budak, karena saat itu kan ada budak ya, kalau ada seorang pembantu memiliki majikan dua kan teman, atau apalagi majikannya banyak, punya majikan dua, sing beda-beda perintahe, sitok kon ngalor, sitok kon ngidul, sitok kon nglakoni, sitok ora oleh nglakoni. Apalagi kalau majikannya itu banyak, budaknya satu, majikannya 17, dibanding dengan seorang budak. Ini memang kasusnya kasus saat itu. Dibanding dengan seorang budak, seorang pembantu yang majikannya hanya satu, perintahnya satu, berupa perintah atau berupa larangan hanya satu itu. Kira-kira penak endi? Sepakat mereka mengatakan, yo penak siji mat, mesti penak siji. Ya. Maka seperti itulah ya, Allah itu apa namanya? Allah itu adalah majikan kita. Ibaratnya Allah itu majikan kita. Nek majikannya dhewe ki akeh koyo sing mbok karepne ngono kuwi. Ning Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Dadine kan bedru kabeh. Sitoke ngongkon ngalor, sitoke ngongkon ngidul. Nah, itu pun juga karena salah satunya karena kesalahan kita sendiri di dalam memberikan penamaan. Karena itu dulu saya ketika berbicara tentang ketika Allah berfirman wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Ingat ketika Allah memberikan asma, nama, mengajarkan nama. Nama ngono tidak diajarne diabadikan dalam Al-Qur'an. Itu fungsinya apa? Ternyata bahwa nama itu tidak sekedar nama. Maka kalau saya sampai mengatakan salah, kalau what the meaning of name, apa arti sebuah nama? Lu jeneng ki weneng mengku artine lho. Jeneng Agus Tri Cahyo, Agus kuwi bagus, Tri ki telu, Cahyo kuwi sinar. Ngono kan karepe mbok kula kan ngoten. Karepe kuwi dadi wong apik sing memancarkan 3 sinar, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan berbakti kepada orang tua. Karepe mbokku mbiyen ngoten niku. Bagi yang punya nama Jawa jenenge Bejo, namanya Slamet, memang bapaknya punya keinginan anak besok mau dadi wong bejo kemayangan. Sebab wong pinter iki kalah karo wong bejo. Mulane eneng iklan orang pintar minum ekstra jos ngoten. Maka yang bejo minumannya ini kan ngoten nggih. Jadi nama itu membawa maksud. Mulane nyuwun saya ibu-ibu saiki insyaallah mboten enten. Jangan memberi nama sekedarnya, ya. Anak dijenakne Tomblok niku saniki mboten enten nggih teng Mediun umpamane wong kutha anake Tungkel niku ya ora eneng. Ning nggih kula ngenten jenenge Pak Serok nggih enten, Pak Gurem dhewe wingi enten bakul es tungtung jenenge Pak Gurem. Ngoten niku upama Dibandata eneng apike crita sok dadi wong gedhe. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini pemotongan tumpeng peresmian gedung 13 lantai akan diresmikan oleh Bapak Wali Kota Tomblok. Kanjeng ngisi-ngisi nih toh.
Kalau namanya baik kan nama kan itu. Jadi nama tidak sekedar nama. Nama salah satu nek kula biasanya ini nek ular-ular napa niku jenenge akikohan. Nama itu satu tetenger, nggih, tetenger. Mulane nek wong jenenge Senen iki mesti lahirnya dina Senen. Ngeten ta? Jenenge Pak Kliwon mesti lahirnya dina Kliwon. Dene Bedul niku nek jenenge Pak Kliwon kok lahirnya pasarane kok Pon niku nggih kleru. Wong jenenge Pak Setu kok lahirnya dina Jumat niku nggih kleru. Dina Pak Jumat ya lahirnya dina Jumat. Satu tetenger. Yang nomor kali yang kedua merupakan perhiasan pepaes. Ya, perhiasan. Orang yang karepe aku ya ora dong jenenge Marcella iki karepe apa? Tapi kan karena itu bagus, wah jenenge Mbak Marcel kan. Nah, yang penting bagus betul. Eneng wong kadang-kadang tetenger lahir bulan Juni pasarane Pon dinane Senin Johnny Ponsen ngene ya eneng mergo niku tetenger kadang-kadang berupa hiasan. Nah terakhir itu kadang-kadang doa kadang-kadang mengandung makna doa, nama mengandung makna doa. Namanya Pak Haji Nasir artinya sang penolong. Nah niku nek golek dalile nggih kathah nih Nasiruddin. Jadi apa makna nama itu? Ternyata seringkali gara-gara nama lah kita kemudian memberikan sifat pada sesuatu yang kita kasih nama itu. Goro-goro awake iki eneng keris iki jenenge ya keris tenan goro-goro iki keris naga sasra. Nggih. Wah kira iku dianggap oh iki mesti duwe kesekten tenan. Sabuke ya sabuk napa niku? Sabuk otak. Jane nggih namung jemblek ngoten mawon, jemblek rompi ngoten mawon, enten jamaah kang ngagem rompi. Ning gara-gara diarani jembleke Antakusuma, wah iki ora tedas tapak paruning pandi ditembak lakak-lakak dibedil njondil. Niku gara-gara penamaan seseorang atas barang menjadikan kita mengagumi barang itu. Ringkasnya begitu itu. Nah, karena itu kenapa kok kesalahan akidah salah satunya bermula dari nama bermuara kepada berimbas kepada pensifatan atas barang itu. Sebab eneng tungkel itu jenenge Lata itu yang memberikan anugerah, Uzza yang memberikan kekuatan, Manat yang memberikan rezeki, Hubal yang nguwat-awut. Maka karena itulah maka persis seperti Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa itu nek awake dhewe engko ora manut mituhu karo Lata, Uzza, Manat dan Hubal, wah mahut awake dhewe engko. Kenapa? Karena memberikan nama-nama pada benda-benda yang sesungguhnya ia tidak bisa memberikan apa-apa. Nah, karena itulah maka Al-Quran memberikan kelemahan atau melemahkan konsep ketuhanan mereka dengan mengatakan in hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa aba'ukum. Kuwi ngono kan jeneng sing bapak awakmu karo mbah buyutmu sing menehi jeneng kuwi. Niki pulpen, iki kan nggih pulpen mawon. Niki pomo niki kula jenenge pulpen napa ngoten nggih? Pulpen monco warna ngoten nggih. Wah iki mesti iki pulpen iki hebat iki nulis iki mesti iki ora sak derma iki senajan iki ketoke rupane ireng. Ning kok nek ning petengan mesti ora ketok lho iki ngono. Biasa mon pulpen. Kalau kita menang di pulpen apa? Ya pulpen iki mereknya pulpen mentek ya bar diguwak. Biasa saja. Tapi ketika seseorang memberikan nama, jadilah sesuatu itu kita agungkan sampai kemudian dipertuhankan. Maka sejak awal in hiya illa asmaun sammaitumuha itu hanya nama-nama yang kalian dan bapak-bapak moyang kalian itu buat-buat sendiri. Itu tentang kelemahan mereka. Nah, karena itulah maka seluruh nabi itu juga begitu. Nah, ini sekilas kita berbicara tentang kasus masih 10 menit. Tentang kasus Fir'aun. Fir'aun itu kan ketika dia mengaku sebagai Tuhan, ketika ana rabbukumul a'la, ketika dia mengatakan aku lho Gusti Allah sing paling dhuwur iki sing paling jegerek ya aku. Maka kemudian datanglah Musa Musa kemudian berdialog dengan Fir'aun. Ingat Bapak Ibu sekalian,
salah satu sifat para anbiya itu adalah fatonah, cerdas. Maka dengan kecerdasan nalar dan logika itulah hendaknya bisa membantah, menjatuhkan nalar mereka yang tidak benar tentang konsep ketuhanan. Ketika ditanya, aku ki jane Gusti Allahmu lho. Aku sing mengirani kewabeh ning kene iki. Saya tidak pernah berjalan-jalan kecuali saya melihat, saya mengakui bahwa aku itu sebagai Tuhan, karena semua orang mempertuhankanku. Weh Musa, Tuhanmu ki sapa? Gusti Allahmu ki sapa? Maka Musa pun mengatakan dengan jawaban formal. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ya. Tuhanku adalah Tuhan seluruh semesta alam, Tuhan yang mengendalikan seluruh jagat raya. Dia tanya juga, wa ma rabbul alamin? Rabbul alamin ki sapa? Zat kang nyiptake obahmu ing donya ki sapa? Itulah kata Nabi Musa di dalam Al-Qur'an, ia adalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Ia adalah sang pengendali seluruh tata kosmos langit dan bumi ini. Nek kowe percaya. Dengan jawaban begitu kan, yo ora. Aku lho Gusti Allah. Iki ngene iki eneng karepe dhewe. Memang alam lah yang menciptakan ini. Jadi ini kuasa alam. Walaupun alam ini sapa wis mbung. Maka kemudian Nabi Musa ibarat mau numpak sepeda motor sekarang ganti gigi. Oh, ini model formal-formalan ini ki ora geduk ternyata Fir'aun. Fir'aun itu ternyata untuk mendu. Sampai kemudian karena dengan kuasanya ya, ora mungkin aku ki tetep Gusti Allah. Nek Gusti Allah ngel eneng jajah tak deleng ana Haman ij'ali sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Gaekno tower sing gawedhe sing dhuwur mbok menawa aku iso nginjen Gusti Allah Musa iki kaya apa. Itu walaupun towernya jadi tidak bisa melihat karena memang Tuhan bukan seperti itu ya. Tapi kemudian dengan logika yang lainnya, istilah tadi dilanjutkan dengan model logika yang lain, maka Nabi Musa mengatakan qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Gusti Allahku kuwi, Tuhanku adalah Tuhane mbah buyutmu biyen-biyen. Oke, kamu Tuhan, oke lah ya. Sekarang kamu kan Tuhan ya. Kamu Tuhan. Tuhanku adalah duduk awakmu, Tuhanku ning Tuhannya mbah-mbah buyutmu. Itu kalau pikirannya meletik. Lah yo Fir'aun kan punya bapak, kan punya mbah, mbah Yud, canggah, wareng, budek-budek, gantung siwur, debek bosok, kan sampai begitu jalurnya. Wih mesti mbah wareng ini mesti kan yurung duwe Gusti Allah berarti. Wong Tuhannya Musa, Tuhannya kan anaknya Tuhannya kan Fir'aun. Kira-kira bapak Fir'aun itu Gusti Allah sapa? Kira-kira mbah Fir'aun itu Tuhannya siapa? Mereka akan mulai berpikir, lah nek Fir'aun itu sebagai Tuhan, dan Fir'aun kan tidak lahir sendirian. Wong Fir'aun itu duwe bapak, duwe ibu, nyatane yang jedodot nang kono nang bapake nang ibune. Nang mbahe, nang mbah buyute, nang mbah canggahe. Lah nek ngono mbah buyute kuwi Gusti Allah sapa? Masa Tuhan lahir belakangan? Dengan begitulah, dengan logika begitu, hampir mayoritas ahli nujum itu terus beriman gitu. Dengan jawabannya sederhana. Nah, karena itulah maka di sini cara Al-Qur'an ingin menjelaskan, ingin membuktikan bahwa nalar logis itu sesungguhnya bisa dijadikan sebagai landasan untuk memperkokoh kekuatan kita akan konsep ketuhanan dan seterusnya. Nah, karena itu tadi saya ulangi bahwa ketika ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang kafir, ahli kitab dan orang musyrik tidak akan pernah bisa meletik pikirannya kecuali kalau sudah ada bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Itulah utusan Allah yang membacakan kitab yang mutahharah, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih 5 menit. Nah, karena itulah karena ini momentumnya momentum Idul Adha, mengambil bahwa model
retorika dan model nalar logis beginilah yang kemudian dikembangkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim. Karena itu kenapa tadi saya mengulangi statement saya yang pertama tadi, bahwa orang yang abid sekedar ahli ibadah, ia tidak lebih mulia dibandingkan dengan seorang yang alim, yang dengan kealimannya ia bisa menyampaikan kepada manusia tentang konsep ketuhanan itu. Sehingga karenanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Maksudnya adalah untuk ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beribadah hanya sekedar beribadah saja, seolah-olah menjadi tidak bermakna. Itu kan orang egois. Orang egois. Tapi kalau seorang alim dengan kealimannya ia sampaikan ilmunya kepada orang lain semuanya, sehingga semua menjadi alim yang sama, maka ini orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, dan itulah juga yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kan akan menghadapi tirani yang luar biasa. Salah satunya tidak dengan kekuatan, ya dengan logika. Dengan logika, dengan nalar. Karena memang Nabi Allah Ibrahim sejak lahir kan memang terbiasa berpikir gitu ya. Ketika melihat bintang, maka yang mengatakan hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika itu bintang dan bulan itu tenggelam, maka saya nggak suka sesuatu yang tenggelam. Ketika melihat matahari bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar, ketika melihat matahari mencorong kewedih, wah iki luwih agung, luwih hebat, iki pasti Gusti Allahku. Tapi ketika tenggelam, maka ia pun kemudian bersujud sampai mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Saya memasrahkan seluruh diriku kepada Zat sang pencipta dan penguasa serta pengendali alam raya. Sejak awal Nabi Allah Ibrahim memang sudah terbiasa dengan berpikir menggunakan nalar untuk menjelaskan konsep ketuhanan itu. Karena itulah itu juga yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim ketika dalam sebuah acara Namrud beserta seluruh punggawanya keluar. Nabi Ibrahim kan bawa pecok, seluruh braulo reco-reco dipecok semua oleh Nabi Ibrahim dan sisakan satu yang besar. Ringkes cerita, Ibrahim kemudian ditangkap hingga kemudian diinterogasi. Anta fa'alta hadza bi ahliyatina ya Ibrahim? Awakmu to sing lakoni barang sing kaya ngene. Dengan cerdas Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Sing lakoni sing gerang itu in kanu yantiqun. Nek terah kono iso ngomong. Nek terah iso ngomong takono iki lho sing gedhe iki. Karena dia membiarkan berhala yang besar tidak dihancurkan dan dikalungi kapak. Maka kemudian ya apa ya mungkin jenenge berhala kok ngomong. Gak iso ngomong. Dan nek gak iso ngomong kok sampean pertuhankan kenapa? Ngomongnya ora iso. Ngomongnya ora iso karo Tuhan. Nah, maka disinilah kemudian logika itu ditampakkan, dipakai supaya mereka paham. Nah, artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini pentelas waktu masih 2 menit. Mari kita memahami apa yang ada di dalam Al-Quran dan merenungkan kandungan makna Al-Quran itu, karena disitulah Allah memberikan burhan, memberikan hujah sehingga kita menjadi kuat keimanan kita. Tapi kalau belum sampai itu, ini terakhir, kalau derajat kita belum sampai bisa memaknai apa yang ada di dalam Al-Quran, paling tidak pun percaya mawon. Kok iso percaya kenapa? Karena memang ada beberapa hal yang kadang nalar kita belum sampai. Misalnya, kita tidak perlu, bagi kita yang tidak memiliki alasan landasan kuat untuk memberikan penjelasan, pun percaya mawon. Ketika Quran mengatakan, satu contoh nih, contoh-contoh, hurimat alaikumul maitatu waddam lahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih. Diharamkan bagi kalian maitah bangkai, waddam darah, lahmul khinzir daging babi, wa ma uhilla lighairillahi bih, dan sesuatu yang disembelih bukan karena Allah. Satu contoh saja ini tentang babi. Selalu para ahli kemudian memberikan penjelasan kenapa kok babi haram. Salah satunya adalah karena di situ ada cacing pita yang dengannya ia tidak bisa mati dan kemudian akan merusak susunan organ tubuh kita kalau itu kita makan. Kalau saya Bapak Ibu sekalian
kalau kita belum bisa sampai kepada nalar menjelaskan kenapa Quran itu melarang babi, tidak usah pakai retorika-retorika yang seperti itu. Pokoknya percaya bahwa babi haram karena memang Allah mengharamkan. Sebab nanti kalau alasannya sekedar nek ngono goreng cacing pitane, tapi kalau saya kan dokter, saya memastikan dengan ramuan tertentu, obat tertentu, maka cacing pita itu bisa mati, kan jadi halal. Maka sesungguhnya Al-Quran seringkali mengatakan bahwa kita tidak sekedar berislam ini dengan nalar semata, tetapi juga dengan kepasrahan. Sesuai dengan namanya Islam adalah al-Islam, di mana istislam, pasrah. Maka logika yang ada di dalam Al-Quran membantu kita untuk bisa pasrah itu tadi. Jangan logika yang kita miliki menjadi penentangan atas apa statement yang ada di dalam Al-Quran. Ini nyun sewu saestu niku sama wonten jamaah ingkang begitu begitu ngefan terhadap ru'yah. Bukan berarti karena saya Muhammadiyah lalu saya kemudian menggunakan hisab, tetapi bahwa hisab itu, istilah hisab itu kan ada di dalam Al-Quran. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi perputaran langit dan bumi, bergantinya bulan dan bintang itu agar kamu mengetahui bilangan-bilangan tahun dan perhitungannya. Maka kata hisab itu ada. Maka ketika Al-Quran menggunakan istilah hisab, maka kita jangan anti hisab. Walaupun anti hisab itu juga tidak juga terus ngono. Dan seperti kita yang menggunakan hisab terus otomatis terus anti kepada ru'yah, tidak juga. Baca kembali di HPT tidak pernah, himpunan putusan tarjih tidak pernah mengatakan bahwa kita hanya sekedar menggunakan hisab. Bahwa penentuan awal bulan Komariah adalah dengan ru'yah, tapi tidak mengapa menggunakan hisab. Karena artinya bahwa ru'yah juga dipakai. Jadi Muhammadiyah juga pakai ru'yah kok sebenarnya. Hanya ketika ru'yah yang dipakai itu selalu problematis karena selalu tidak bisa melihat. Wong niku maca niku sik enom mawon, mulai blereng mawon. Ketika kita nginjen juga tidak begitu tepat, karena itu menggunakan fasilitas sarana-sarana teknologi menjadi hal yang dipentingkan. Nah, disitulah kemudian Muhammadiyah memiliki dua jargon penting. Yang pertama adalah tajrid dan yang kedua adalah tajdid. Tajrid artinya Muhammadiyah berupaya agar setiap ibadah yang kita lakukan itu syukur bagi plek podo karo Kanjeng Nabi. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah-ibadah mahdoh. Syukur bagi plek sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi dalam hal-hal yang berhubungan dengan peradaban, dalam hal-hal yang berupa hal-hal yang bersifat teknologi, maka Muhammadiyah menerapkan tajdid, pembaharuan. Artinya konteks yang lebih kekinian, yang lebih sesuai dengan peradaban ini tentu harus juga dipakai. Pun waktu sudah habis, mudah-mudahan Allah merahmati kita sekalian, menjadikan kita Bapak Ibu jamaah seluruh keluarga menjadi orang-orang yang faham tentang Islam, yang dengannya keislaman kita tidak sekedar keislaman yang ikut-ikutan, tetapi dengan sebuah hujjah yang balighah. Karena itu kenapa kita perlu ngaji seperti ini, pengajian Ahad pagi, walaupun sudah harus pakai masker, fisik distancing dan seterusnya, tetap ngaji. Salah satunya kita ingin tidak seperti orang kafir yang pikirannya tidak bisa meletek tadi, tapi kita ingin bahwa akal kita bisa tercerahkan dengan logika-logika wahyu atau dengan penjelasan-penjelasan hujjah balighah dari Al-Quran. Semoga Allah merahmati kita sekalian, dan kurang lebih maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.